Penilaian harian 2. Penilaian harian 2. Jadi, tolong yang nilainya masih kosong segera hubungi Bu Ii karena masih ada beberapa kawan kalian yang nilainya kosong. Jadi tolong kalian sudah tahu nomor Ibu, silahkan japri dan minta link bagaimana saya harus mengumpulkan tugasnya. Oke, langsung saja. Oke. Kembali Ibu jelaskan tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang poin A, yaitu konstruksi jembatan. Sekarang yang akan dibahas adalah poin B, prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Prosedur di sini pokok bahasannya adalah bagian-bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan yang dapat digunakan. Lalu ada pokok bahasan yang ketiga, yaitu belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Yang keempat adalah membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya di bab 1, kalian itu keterampilannya membuat sebuah karya. Tapi kali ini kalian cukup menggambar sketsanya pada buku gambar kalian. Kemudian di-upload hari ini. Berarti nilai yang masuk hari ini adalah nilai keterampilan yang kedua. Jadi tolong dikerjakan baik-baik, jangan sampai ada yang kosong. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Oke. Oke, di sini ada alat dan bahan yang dapat digunakan. Alatnya adalah penggaris, gunting, dan cutter, serta kuas. Penggaris itu adalah alat ukur yang digunakan agar ukuran yang kita inginkan dapat sesuai dan dapat terukur dengan rapi. Kemudian ada gunting dan cutter. Gunting dan cutter ini pasti kalian sudah tahu. Ini adalah alat potong, di mana kita menggunakan ini agar bentuk-bentuk yang kita inginkan juga terlihat rapi. Yang terakhir, kuas. Bagian kuas itu biasanya digunakan untuk bagian akhir ya, atau finishing. Kita dapat mengecat hasil karya kita dengan mewarnainya agar lebih menarik. Kemudian bahan yang digunakan ada korek api, ada stik es krim, ada balok kayu. Korek api itu sangat mudah kita dapat di toko-toko atau warung-warung terdekat dalam bentuk kotak ya, kotak kecil. Nah, korek api ini bisa dibuat miniatur jembatan dengan alat pendukung lainnya seperti triplek, karton, dan lem. Yang kedua, stik es krim. Seringkali ketika kita makan es krim,
Sticknya langsung kita buang ke tong sampah. Padahal kalau kita kreatif, kita kumpulkan stick es krimnya, kita buat sebuah karya atau kerajinan yang menarik dan memiliki nilai jual. Contohnya, ini adalah miniatur jembatan yang dibuat dari stick es krim. Lalu balok kayu, kita juga sering ya melihat balok kayu. Nah, untuk membuat miniatur ini, balok kayu dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang kita inginkan agar menjadi sebuah miniatur jembatan seperti ini. Tugas kalian cukup satu ya, menggambar sketsa, bukan membuat miniaturnya. Cukup menggambar sketsanya saja. Oke, kita lanjut untuk poin pembahasan yang ketiga. Poin pembahasan yang ketiga adalah belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Nah, membuat tekniknya itu ada teknik persambungan dan teknik penguatan. Teknik persambungan adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan atau menyambungkan dua buah benda atau lebih. Sedangkan teknik penguatan, teknik yang digunakan untuk memperkuat suatu bangunan. Nah, perhatikan gambar ya. Di sini ada sebuah gambar. Ini adalah titik tumpu yang digunakan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa titik tumpu yang berada di ujung jalur jembatan akan lebih lemah menahan beban dibandingkan dengan titik tumpu yang berada hampir di ujung jembatan. Jadi, gambar yang di bawah ini lebih kuat. Untuk memasang titik tumpu ini, kita menggunakan teknik bracing. Bracing merupakan salah satu teknik untuk mengunci agar titik tumpu lebih kaku, sehingga mampu untuk menahan beban lebih baik. Teknik bracing adalah konfigurasi batang-batang kaku yang berfungsi untuk memperkuat struktur suatu bangunan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat buku paket prakarya kalian pada media pembelajaran prakarya di pertemuan yang kemarin ya. Kita lanjut lagi. Membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Yang pertama, kalian wajib menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan. Kalian bisa membuat miniatur jembatan tersebut setelah kalian merancang. Bagaimana sih saya akan membuatnya dan seperti apa bentuk yang saya inginkan. Lalu yang ketiga, melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Nah, di proses akhir ini, kamu akan melihat hasil karya kamu. Apakah ini kurang menarik atau sudah memiliki nilai jual tinggi? Kalau belum, silahkan dipoles lagi supaya lebih kinclong, lebih menarik, lebih cantik, dan supaya kira-kira kalau dijual harganya dapat berapa ya? Pada proses pembuatan karya konstruksi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, terutama untuk keselamatan kerja kalian. Yang pertama,